Oke, selamat siang menjelang sore. Jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya saya akan memberikan info untuk kalian, prediksi-prediksi yang saya akan sampaikan ke kalian. Boleh kalian percaya, boleh kalian enggak, tetap your riset sendiri. Semua keputusan masing-masing, dan saya harap untuk saling menghormati, menghargai. Perbedaan analisa itu sudah hal yang biasa dan udah mempunyai yang namanya perhitungan masing-masing ataupun dasar landasan masing-masing. Kenapa percaya bear dan kenapa percaya bull itu punya dasar masing-masing. Wajar saja kalau berbeda. Perbedaan itu adalah asik kemajemukan, ya, karena semua hanya prediksi. Tapi prediksi yang saya sampaikan untuk kalian bukan ngasal prediksi, didukung dengan fundamennya. Bukan asal jeplak saja kayak corong toa musola, bukan. Tapi semua tergantung kalian. Yang percaya sama bull kayak saya nambah muatan dikit-dikit, bertahap cicil. Kalau yang percaya sama bear, ya nggak usah fat put, tinggal CL saja sudah selesai gitu ya. Yang mana secara fundamen 400 miliar dolar itu bukan uang sedikit, yang memang semua belum cair, lagi proses, menunggu proses. Nggak langsung gedebak-gedebuk langsung cair, itu tidak. Freeport, pemangkasan suku bunga, ya, langsung saya jelaskan di sini untuk kalian. Tapi tetap your riset sendiri, semua tanggung jawab masing-masing. Selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi. Bisa cuan, bisa memble, dan siap uang hilang. Dulu begitu shutdown AS berakhir, Bitcoin langsung naik 96% dan 157%. Itu historinya, sejarahnya itu sudah ada. Kalau sekarang penuh dengan intrik, manipulasi, bisa saja memang pada menjual BTC banyak, mereka kan sudah cuan banyak. Hal yang biasa. Dari sejak ETF diluncurkan tahun 2024, kemudian halving BTC dari harganya 16.000 kemudian menjadi 2M lebih, mereka ya boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau mereka TP. Membuat market turun. Akan tetapi dengan makin meluasnya adopsi BTC di seluruh belahan dunia, dengan perusahaan-perusahaan besar, institusi masuk, sudah nggak bisa dam terjungkal kayak tahun 2020 yang sampai 16K, itu sudah nggak bisa lagi. Ngapain yang sudah masuk di 2M mau jual, mau sangkut, mau rugi? Jelas akan ditahan, karena nggak ada sejarah beli BTC, beli ETH itu rungkat, itu nggak ada, kecuali yang dijual rugi. Karena setiap siklus selalu naik, tinggal kita sabar atau enggak. Dulu begitu shutdown AS berakhir, Bitcoin naik 96% dan 150%, kawan. Setelah 41 hari shutdown parsial pemerintah AS, kabarnya akan segera dibuka kembali. Kemarin sudah dibuka tanggal 10. Di saat yang sama, Presiden Donald Trump mengumumkan rencana dividen tarif, yakni insentif senilai $2.000 bagi setiap warga AS, yang dipandang sebagai sinyal kuat stimulus fiskal baru. Jadi yang saya prediksi di sini bukan asal jeplak ngomong saja. Dengan adanya masih ada bull itu, dengan ada dasar landasan yang kuat, akan banyak ya uang besar yang masuk, ada stimulus, itu banyak katalis besar nanti. Ya, itu pandangan saya. Kalau yang kalian percaya bearish, ya CL saja. Dan ini kan juga akhir tahun belum selesai. Banyak yang prediksi nanti akan sampai tahun 2026 di awal, di kuartal pertama, dengan bebarengan dengan ya namanya siklus 10 tahun sekali.
itu super cycle siklus di tahun 2026 jatuh di kuartal pertama 10 tahun sekali. Itu yang membuat harga berubah. Kalau 10 tahun yang lalu kambing harganya 500.000, sekarang sudah 3 juta. Itu inflasi. Kemudian kedua perkembangan ini memicu spekulasi di kalangan investor, apakah BTC akan mencatat breakout baru seiring arus likuiditas kembali ke ekonomi AS. Bisa saja, karena sejarahnya begitu. Kalau sekarang ditunda sedikit kan, stimulus pun kan belum cair, tapi kan sudah positif. Menurut jurnalis Nick Sortor, itu telah disetujui oleh Senat dengan hasil suara 60 banding 40. Memang sudah disetujui. Keputusan ini membuka jalan bagi berakhirnya shutdown selama 41 hari, periode terpanjang dalam sejarah modern AS. Ini terpanjang, dan setelah shutdown itu kebanyakan PAM. Juga RUU tersebut masih butuh persetujuan final dari DPR dan tanda tangan Presiden sebelum resmi berlaku. Kemarin sudah menandatangani si Trump. Proses ini diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Udah ya, ini udah. Mohon maaf batuk. Kabar pembukaan kembali pemerintah mulai menyebar di media sosial awal pekan ini, mendorong semangatlah para emas, saham, perak. Kalau kondisi sekarang memang BTC turun, memang mereka pada jual untung ya. Secara histori Bitcoin menunjukkan respon kuat setelah shutdown sebelum berakhir. Menurut data yang dibagikan di Twitter, Bitcoin mencatat kenaikan 96% dan 150% setelah menyelesaikan shutdown pada Februari tahun 2018 dan Januari tahun 2019. Mudah-mudahan nanti kenaikannya Januari seperti historinya ya. Kita tetap harus sabar kawan, nggak usah pakai kita buru-buru CL nanti PAM kita mau apa. Kemudian berita selanjutnya, well Ethereum ini borong lagi kawan. Ini Ethereum ini diborong lagi well Ethereum memborong kembali, gila. Akhir penutupan pemerintahan AS, dunia kripto kembali bergerak walaupun ini turun, nunggu waktu ya. Penutupan dan dampak terhadap penutupan pemerintahan yang berlangsung selama 43 hari bla 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 bla. Setelah penandatanganan undang-undang, Presiden Trump menyatakan kemungkinan untuk bekerja sama dengan Demokrat guna menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini membuka jalan bagi perundingan lebih lanjut antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan pendanaan yang lebih luas hingga tahun 2026. Mantap ya. Jadi kita sabar saja. Dan ini yang terbaru setelah 43 hari lamanya penutupan pemerintah AS, akhirnya sudah dibuka. Presiden Trump telah menandatangani rencana undang-undang yang disahkan oleh DPR pada hari Rabu yang memungkinkan operasi federal untuk dilanjutkan. Penandatanganan ini mengakhiri penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah yang telah mempengaruhi berbagai sektor termasuk pasar kripto. Kemudian dengan dibukanya kembali operasi pemerintah staf di agensi terkait kripto seperti SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas akan kembali bekerja. Hal ini sangat dinantikan oleh penerbit ETF kripto yang menunggu persetujuan dari SEC terhadap sejumlah aplikasi dana yang diperdagangkan di bursa kripto. Selain itu, CBTC telah menjadwalkan sidang konfirmasi mix selling, pilihan utama Trump untuk memimpin agensi pada tanggal 19 November. Ini ada event lagi, Departemen Keuangan juga akan mulai meninjau umpan balik publik mengenai rancangan undang-undang Genius yang berfokus pada stablecoin yang telah dikumpulkan sejak awal Oktober hingga awal November. Jadi banyak yang ini ya. Jadi penandatanganan undang-undang oleh Presiden Trump tidak hanya mengakhiri penutupan pemerintahan yang membebani banyak sektor, tetapi juga membuka peluang bagi kemajuan
lebih lanjut dalam regulasi kripto dengan kembali beroperasinya agensi pemerintah, diharapkan akan ada kejelasan lebih lanjut yang dapat mendukung pertumbuhan dan stabilitas pasar kripto. Mungkin itu info yang saya sampaikan. Jadi dengan penurunan yang sekarang lagi terjadi itu, mau ada bom, mau ada perang, ada dadek bengek segala macam, ya semua memang mereka yang atur. Kalau mereka tidak jual ya nggak jual ya nggak turun, ya nggak jual ya nggak turun. Turun ini kan karena mereka ambil profit, sudah cuan, dan setelah turun udah mereka jual, nanti strategi akan ada stimulus, sudah jual mahal, harga jatuh lagi, masuk lagi di bawah, stimulus datang, pump kembali. Kita yang belum cuan ya tunggu aja sampai pump gitu ya. Jadi pandangan nggak sama, tergantung masing-masing. Mungkin itu aja lah yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, mudah-mudahan akhir tahun dah kembali lagi harga dengan adanya stimulus. Kita mudah-mudahan cuan semua. Yang percaya sama bull ya cicil dikit-dikit, yang tidak percaya ya CL, karena berbeda pendapat itu hal yang wajar karena semua adalah analisa ya. Selalu saya ingatkan untuk kalian, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa habis-habisan mendadak. Dior riset sendiri, semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP Jos.